Sahabat jahat menggunakan air panas. Dituangkan langsung ke kaki Bah Pumai. Hanya karena dia curiga bahwa pria tanaman itu berpura-pura menjadi Tuyet Enhi. Baiklah, saya akan terbakar nanti dan harus pergi ke rumah sakit dan harus membayarnya. Setelah itu, sepasang jahat ini menyambut Tuyet Enhi ke villa besar. Song Hao Tian baru saja kembali. Segera berkompetisi dengan Maile. Tak disangka, ia didorong keluar. Yang penting adalah bagaimana menangani Tuyet Enhi. Dua orang mendorongnya ke kamar bayi. Tapi Maile masih merasa ragu. Ia masih tidak percaya, lebih baik berhati-hati. Biar Maile tenang. Song Hao Tian tiba-tiba punya ide buruk. Dia akan memerankan adegan cinta di depan Tuyet Enhi. Pikiran yang merangsang ini membuat Maile tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tidak, saya merasa dia tidak nyaman. Ketika Song Hao Tian melihatnya, dia membawanya kembali ke kamar tidur utama. Ketika mereka berdua baru saja meninggalkan, Tuyet Enhi sudah kembali normal. Jadi dia benar-benar berpura-pura. Ini sangat berguna. Dia berdiri dan mengobrak-abrik ponsel cadangannya. Namun kalian berdua bercinta di kamar itu. Karena kondom habis. Ia khawatir akan menjadi seperti Tuyet Enhi. Ia takut akan hamil. Jadi ia membiarkan Hao Tin mengambil barang-barang di tasnya. Ketika dia datang ke kamar bayi, maka Tuyet Enhi sedang duduk di kursi roda. Tetapi saat ini teleponnya ada di dalam selimut. Tiba-tiba bergetar. Saat ini hatiku juga tegang. Tentu saja, Hao Tian juga memperhatikan langkah ini. Dia dengan hati-hati berlutut dan menatap Tuyet Enhi. Ketika ia hendak mengangkat handuk, tiba-tiba ia menemukannya. Tuyet Enhi buang air kecil di tempat. Tuyet Enhi benar-benar terlalu bagus. Meskipun itu sangat memalukan. Tetapi dengan tindakan ini dia menyelamatkan sebuah meja di takhta. Kegigihan Tuyet Enhi membuat orang merasa sedih. Tapi hal yang lebih menakutkan belum terjadi. Tengah malam bulan malam angin kencang. Tuyet Enhi pikir saat mereka berdua tertidur lelap. Dia mencoba untuk memeriksa, tapi kemudian pintu terbuka. Ternyata adalah Truong Tri. Ia diam-diam ke tempat tidur Tuyet Enhi. Dia meminta maaf karena mengkhianati Tuyet Enhi. Segera setelah dia akan menyelamatkan Tuyet Enhi. Lalu orang jahat ini berkata, "Aku ingin kau menjadi istriku. Jadilah wanitaku selama sisa hidupku. Tetapi pikirkan bahwa kamu memilih Song Hao Tian. Aku benci itu." Lalu Truong Tri bersiap beraksi. Melakukan hal buruk dengan Tuyet Enhi. Tuyet Enhi takut semuanya terungkap. Ambil kesempatan untuk menjatuhkan mainan di atas meja. Saat Truong Tri bersiap untuk melanjutkan. Lalu listrik di kamar bayi tiba-tiba menyala. "Sial, apakah kamu gak mau hidup? Jangan pukul. Aku menyuruhnya datang." Melihat itu, Truong Tri segera kabur. Hao Tian bertanya pada Maile apa yang dia maksud dengan itu. "Trio Tuyet Enhi adalah istri saya." "Truong Tri, dia. Itu sebabnya kalian berdua bertengkar." Melihat mereka berdua berdebat membuatku benar-benar nyaman. Setelah itu, Hao Tian kembali ke kamar Tuyet Enhi untuk menyiapkan selimut. Apakah ini kemunafikan? Atau apakah hatinya masih memiliki ruang untuk Tuyet Enhi? Keesokan harinya, Hao Tian mengantar ibunya ke villa. UTK merawat Tuyet Enhi. Toh menghabiskan uang untuk mengundang perawat. Mungkin akan mengungkapkan sisi buruk mereka. Ibu mertua sama sekali tidak peduli dengan Tuyet Enhi. Ia sedih karena cucunya udah mati. Serahkan saja pada ibu. Jika ia tahu itu, ia tidak akan datang. Song Hao Tian. KM memang cilik. Lalu keduanya kerja. Maile berhasil menduduki posisi direktur menggantikan Tuyet Enhi. Ia sangat senang. Seperti bercanda. Pada saat itu, ibu mertua dengan senang hati menonton TV. Tuyet Enhi memanfaatkan kesempatan itu untuk menuangkan obat ke dalam gelas berisi air. Setelah minum, ibu mertuanya sakit perut. Pada akhirnya, harus pergi ke rumah sakit. Dia dengan patuh menunggu di sana. Setelah ibu mertuanya pergi,
Tuyet Enhi bangkit dan beraksi. Dia mengeluarkan riwayat kesehatannya, ganti baju dan lari ke rumah sakit. Saya tidak tahu mengapa dia pergi ke rumah sakit. Namun ketika Tuyet Enhi baru saja melangkah masuk ke dalam lift, lalu seseorang memanggilnya dari belakang. Tuyet Enhi, gadis kejam ini tiba-tiba membuka matanya. Sahabatnya yang dirugikan oleh ia telah menjadi sayuran. Tiba-tiba berdiri tanpa cedera di depan tempat tidur. Ia sangat takut. Ia buru-buru membangunkan Song Hautian di sebelahnya. Tapi ia tidur. Walaupun membangunkan Gemna, ia tak bangun. Tuyet Enhi melihat penyamarannya sebagai tukang sayur terungkap. Dia mengambil bantal di sebelahnya dan menekannya ke wajah Maile. Anda akan membunuh wanita jahat ini. Jadi ini hanya mimpi buruk. Aku sangat takut bahwa aku tidak bisa tidur lagi. Dia bangkit dan berdiri di depan kamar Tuyet Enhi. Menemukan Tuyet Enhi masih terbaring di tempat tidur tak bergerak. Tapi indera keenam wanita membuatnya merasa bahwa Tuyet Enhi hanya berpura-pura. Saat ini, Hautian memeluknya dari belakang. Maile memberitahunya tentang mimpi buruk yang dialaminya. Jangan ragu. Bukankah dia berbaring di sana? Maile tidak tahan lagi. Tidak tahu hari-hari seperti itu kapan baru berakhir. Biasakan saja. Gak bisa membunuhnya. Kok gak bisa? Apakah tidak cukup untuk membunuhnya di tempat pertama? Tuyet Enhi segera bangun. Akhirnya mendengar kebenaran pasangan itu. Ternyata ibunya dibunuh oleh suami dan sahabatnya. Pagi ini, setelah kabur dari ibu mertuanya, Tuyet Enhi pergi ke rumah sakit. Dia ingin menyelidiki di balik kematian mendadak ibunya. Tetapi secara tidak sengaja bertemu dengan Dr. Chao. Dr. Chao melihatnya muncul di rumah sakit. Jadi dia membawanya ke kantornya. Ternyata keduanya sudah saling kenal sejak kecil. Dr. Chao memahami risiko kehilangan pekerjaannya. Berkolaborasi dalam permainan manusia tumbuhan dengannya. Dokter memeriksa rekam medis ibunya. Tidak ada yang luar biasa, tapi itu terjadi cukup tiba-tiba. Lebih dari 1 tahun telah berlalu sekarang. Otopsi tidak mungkin dilakukan. Kini keduanya hanya bisa berharap pada saksi. Karena Tuyet Enhi khawatir terekspos, dia keluar tidak terlalu lama. Saat ia hendak meninggalkan, tiba-tiba melihat kamera di rumah sakit. Meskipun tidak mungkin untuk melihat ke dalam kamar rumah sakit, tetapi pengawasan di koridor dapat memeriksa. Jadi dia mencari Dr. Chao. Investigasi pengawasan pada hari ibunya meninggal. Seperti yang diperkirakan pada saat sebelum ibunya meninggal. Tuyet Enhi melihat bayangan di layar. Orang yang memegang telepon di depan kamar rumah sakit. Tuyet Enhi sangat terkejut. Ternyata Truong Tri adalah saksi kematian ibunya. Alarm telepon berdering. Membuat Tuyet Enhi bangun kesakitan. Setelah menstabilkan pikirannya, dia memutuskan pulang dulu. Tapi dia menunggu lama di gerbang rumah sakit dan tidak bisa naik taksi. Di sisi lain karena untuk memberi selamat kepada Maile karena dipromosikan. Pasangan ini berencana untuk pesta mewah. Tapi Maile tiba-tiba ingin pulang dan berganti pakaian. Ya Tuhan, apakah Tuyet Enhi tidak terdeteksi? Kabar buruknya, pasangan ini sampai di rumah sebelum Tuyet Enhi. Kabar baiknya adalah Hautian segera mencium Maile baru saja pulang. Anehnya, keduanya tidak menyadarinya. Kursi roda di belakang kosong. Setelah berganti pakaian, Song Hautian tiba-tiba menyadari. Saat ia pulang, ibunya tak ada di sini. Dia segera berlari keluar untuk mencari. Setengah hari telah berlalu dan tidak ada yang menjawab. Merasa ada yang tidak beres, dia lari ke kamar Tuyet Enhi. Orang yang benar-benar menghilang. Keduanya berlari seperti terbang ke bawah. Apakah kamu tidak di sini? Tuyet Enhi benar-benar seorang aktris talent. Di luar jendela ada pakaian yang dia ganti. Kok sekarang menghilang? Kok muncul di sini? Saat mereka penasaran. Kemudian ibu mertua kembali dari rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Dia mengeluh bahwa putranya bajingan. Ketika ibu sakit, anak tidak peduli. Tidak sebaik Tuyet Enhi.
Setidaknya ia bisa bersamanya. Pada tengah malam, Tuyet Enhi mengambil kesempatan untuk diam-diam pergi ke kamar tidur utama saat semua orang tertidur. Dia diam-diam membuka HP Song Hautian. Tapi detik berikutnya, untungnya itu hanya flip. Tuyet Enhi dengan hati membukanya. Ia berharap untuk menemukan bukti di telepon tapi Hautian, selanjutnya adalah adegan pembuka video. Lensa baru saja menggerakkan Truong Tri untuk pulang pada malam hari. Segera setelah ia menoleh, ia takut. Tuyet Enhi benar-benar muncul di ruang tamunya. Bagaimana ibuku meninggal? Saya tidak tahu, Anda harus berpikir sebelum menjawab. Kok KM bisa masuk ke sini? Ayahku sedang di mana? Tuyet Enhi juga mulai membalas dendam. Aku harus menyingkirkan semua orang jahat ini. Jangan lembut hati.